Kabar besar datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti. Dua nama yang cukup dikenal, David da Silva dan Jairo Riedewald, disebut resmi memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran keduanya tentu menjadi sorotan publik karena dinilai dapat menambah kekuatan skuad Garuda di ajang internasional. David da Silva, yang dikenal sebagai striker tajam dengan insting gol tinggi, diharapkan mampu menjadi solusi di lini depan. Pengalamannya bermain di level kompetisi profesional membuat banyak supporter optimis ia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas. Sementara itu, Jairo Riedewald hadir membawa pengalaman sepak bola Eropa. Pemain yang pernah tampil di Liga Top Eropa ini diyakini akan menambah kualitas di lini tengah maupun pertahanan. Kemampuannya membaca permainan serta visi yang matang menjadi nilai tambah bagi tim asuhan pelatih nasional. Dengan bergabungnya dua pemain ini, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas tampil lebih kompetitif semakin besar. Banyak yang menilai kehadiran David da Silva dan Jairo Riedewald bisa menjadi senjata baru untuk menghadapi persaingan di level Asia. Kini para supporter menantikan momen debut keduanya bersama seragam merah putih. Jika benar tampil bersama, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi ini berpotensi membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di panggung internasional. Kalau andaikan Jairo Riedewald benar-benar bisa membela timnas Indonesia, biaya yang dikeluarkan PSSI biasanya tidak diumumkan resmi per pemain, jadi angka pastinya tidak terbuka ke publik. Namun dari proses naturalisasi pemain sebelumnya, pengeluaran umumnya mencakup pengurusan dokumen hukum dan administrasi di Indonesia serta luar negeri, biaya pengacara atau pendamping legal untuk verifikasi garis keturunan, tiket perjalanan dan akomodasi, tes administrasi FIFA perpindahan federasi, proses kewarganegaraan, Kemenkumham, DPR, Presiden. Karena kasus Jairo cukup rumit, terutama dokumen keturunan dan status pernah main untuk Belanda senior, biaya legalnya diperkirakan bisa lebih tinggi dibanding naturalisasi biasa. Sejumlah media menyebut PSSI pernah menunda proses karena aspek dokumen dan potensi sengketa aturan FIFA. Kabar mengenai Jairo Riedewald terus menjadi perhatian pecinta sepak bola nasional. Banyak yang bertanya, jika pemain berdarah Indonesia ini benar-benar resmi membela timnas Indonesia, berapa biaya yang harus dikeluarkan PSSI? Diperkirakan, total biaya proses naturalisasi Jairo bisa mencapai miliaran rupiah. Bukan hanya untuk pengurusan paspor dan sumpah WNI, tetapi juga mencakup verifikasi dokumen keluarga di luar negeri, pendampingan hukum internasional, hingga pengajuan perpindahan asosiasi ke FIFA. Mengingat Jairo pernah tampil bersama tim senior Netherlands National Football Team, proses ini dinilai jauh lebih kompleks. IDN Times +1. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, banyak pengamat menilai PSSI bisa mengeluarkan sekitar 2 miliar sampai 5 miliar rupiah untuk keseluruhan proses. Meski angka ini hanya perkiraan, kehadiran Jairo dinilai sepadan karena pengalaman bermainnya di Eropa dapat menjadi tambahan besar untuk kekuatan Garuda. Kini, supporter hanya tinggal menunggu keputusan resmi. Jika proses ini benar-benar terwujud, Jairo bisa menjadi salah satu rekrutan paling mengejutkan untuk memperkuat Indonesia di ajang besar Asia. Ya, memang sempat ada pernyataan dari PSSI bahwa Jairo Riedewald masuk dalam daftar pemain yang didekati untuk naturalisasi. Ketua Umum Erick Thohir pada awal 2025 menyebut PSSI sedang menjajaki proses untuk Jairo, tetapi kemudian prosesnya terkendala dokumen garis keturunan yang belum cukup kuat. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Nama Jairo Riedewald kembali ramai dibicarakan setelah sebelumnya PSSI sempat menyatakan bahwa pemain keturunan Belanda Indonesia itu masuk dalam daftar yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum Erick Thohir pernah mengungkap bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada Jairo. Bahkan pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa itu disebut menjadi salah satu target utama untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Namun, proses tersebut tidak berjalan mulus karena terkendala kelengkapan dokumen keturunan yang menjadi syarat utama naturalisasi. Jairo sendiri dinilai sebagai sosok ideal untuk lini tengah timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di klub-klub Eropa dan pernah membela tim nasional Belanda, kehadirannya diyakini bisa membawa perubahan besar pada permainan Indonesia di level Asia. Meski hingga kini belum resmi menjadi WNI, pernyataan PSSI sebelumnya membuat supporter tetap berharap. Banyak pendukung timnas menantikan kabar lanjutan. Apakah Jairo akan kembali diproses dan benar-benar mengenakan jersey merah putih di masa mendatang? Jika proses naturalisasi itu akhirnya terwujud, Jairo bisa menjadi salah satu tambahan paling berkelas bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi besar, seperti kualifikasi Piala Dunia dan AFC Asian Cup. Kabar besar datang untuk sepak bola Indonesia. Jairo Riedewald dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Akhirnya diumumkan hari ini.
Kabar ini langsung membuat publik sepak bola Indonesia heboh. Banyak supporter tidak menyangka timnas Indonesia kini terus dikaitkan dengan pemain-pemain berkelas internasional yang punya pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Definitely, I've got a tough group, and I think it sharpens you for tournaments. Jika semua ini benar-benar terjadi, skuad Garuda diprediksi akan menjadi salah satu tim paling menakutkan di Asia Tenggara. Pascal Struijk disebut akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia dengan postur tinggi dan kemampuan duel udara yang sangat kuat. Sementara Jairo Riedewoldt bisa menjadi motor lini tengah berkat pengalaman bermain di Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Jairo Riedewoldt ini sangat-sangat bagus untuk kita Di lini depan, nama Erling Haaland tentu menjadi sorotan utama. Striker house goal itu dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dunia saat ini. Ditambah David da Silva yang sudah sangat mengenal atmosfer sepak bola Indonesia, kekuatan serangan Garuda diyakini bakal semakin tajam dan berbahaya. Media sosial pun langsung ramai membahas kemungkinan line up super timnas Indonesia. Banyak fans mulai membayangkan bagaimana mengerikannya skuad Garuda jika benar diperkuat para pemain top tersebut. Bahkan, sebagian supporter menyebut Indonesia bisa menjadi kekuatan baru sepak bola Asia. Namun hingga saat ini, kabar tersebut masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola dan belum ada pengumuman resmi dari federasi terkait proses naturalisasi nama-nama besar tersebut. Bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia akan semakin mengerikan jika Pascal Struijk, Haaland, David da Silva, dan Jairo Riedewoldt benar-benar bergabung? Tulis komentar kalian di bawah. Kabar yang selama ini bikin penasaran pecinta sepak bola Indonesia akhirnya kembali ramai dibahas publik. Nama-nama besar seperti Pascal Struijk, Erling Haaland, David da Silva, dan Jairo Riedewoldt kembali dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Dan yang bikin makin penasaran, masih ada satu nama lagi yang disebut-sebut bakal jadi kejutan besar untuk skuad Garuda. Wah, kalau benar terjadi, timnas Indonesia bisa punya kekuatan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jadi, tonton video ini sampai akhir, karena hari ini kita bakal membahas bocoran pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Pertama, ada Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain di Eropa ini memang sejak lama jadi perbincangan hangat supporter Indonesia. Banyak fans berharap Pascal bisa memperkuat lini pertahanan Garuda dengan postur tinggi, duel udara kuat, dan pengalaman bermain di kompetisi elit. Lalu ada Erling Haaland. Nama striker Ghana satu ini tentu langsung membuat publik heboh. Mesin gol kelas dunia tersebut dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik saat ini. Meski kabar ini masih sebatas pembahasan fans dan media sosial, banyak supporter mulai membayangkan betapa mengerikannya lini depan Indonesia jika Haaland benar-benar bergabung. Selanjutnya ada David da Silva. Pemain yang sudah sangat dikenal pecinta Liga Indonesia ini disebut cocok memperkuat lini serang timnas karena punya pengalaman bermain di sepak bola Indonesia dan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Kemudian ada Jairo Riedewoldt. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa ini digadang-gadang bisa membuat lini tengah timnas Indonesia semakin solid dan tenang saat menghadapi lawan-lawan kuat Asia. Jika proses ini benar-benar terwujud, kehadirannya diprediksi akan menambah kekuatan besar bagi skuad Garuda. Pemain yang pernah berkarir di kompetisi Eropa ini dinilai memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah dan pertahanan. Pengalaman bermain di level tinggi membuat banyak supporter optimistis bahwa Jairo bisa menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia di ajang internasional. Sebelumnya, Erick Thohir juga sempat menyampaikan bahwa PSSI membuka peluang untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas demi memperkuat tim nasional. Nama Jairo menjadi salah satu yang paling sering dibicarakan karena dianggap cocok dengan kebutuhan tim saat ini. Jika resmi menjadi WNI, Jairo berpotensi langsung dipanggil untuk memperkuat Indonesia di turnamen besar seperti AFC Asian Cup maupun lanjutan kualifikasi internasional. Kehadirannya bisa memberi warna baru dalam strategi permainan, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Banyak pendukung berharap proses naturalisasi ini benar-benar terjadi. Jika Jairo resmi berseragam merah putih, ini bisa menjadi salah satu langkah besar bagi PSSI dalam membangun tim yang semakin kompetitif di masa depan. Nah, selanjutnya kita bahas David da Silva. Banyak yang penasaran, kalau benar pemain ini dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia, berapa biaya yang kemungkinan harus dikeluarkan? Perlu dibedakan dulu, pemain tidak dibeli untuk dinaturalisasi. Jadi bukan seperti transfer klub yang ada harga transfer ke Persib Bandung atau klub lain. Yang biasanya keluar adalah biaya proses administrasi naturalisasi, seperti pengurusan dokumen, verifikasi kewarganegaraan, perjalanan, dan proses hukum. Kalau hanya proses naturalisasi, biayanya biasanya jauh lebih kecil daripada nilai pasar pemain. Sementara nilai pasar David da Silva sebagai pemain profesional pernah berada di kisaran miliaran rupiah, tergantung musim dan performanya.
Jadi kalau orang menyebut harga David da Silva, itu bisa berarti dua hal, nilai pasar sebagai pemain atau biaya administrasi naturalisasi. Jika suatu saat David da Silva benar-benar diproses menjadi WNI, banyak pengamat menilai kehadirannya akan menarik perhatian, karena ia dikenal sebagai striker tajam dengan naluri gol tinggi. Dengan pengalaman di Liga Indonesia, adaptasinya juga dinilai akan lebih cepat dibanding pemain yang baru pertama datang ke tanah air. Karena itu, jika nama David da Silva masuk daftar naturalisasi, kabar tersebut tentu akan menjadi sorotan besar. Banyak supporter akan menilai langkah itu sebagai upaya serius untuk menambah daya gedor timnas Indonesia di ajang internasional. Nama David da Silva kembali ramai dibicarakan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Striker andalan Persib Bandung itu kerap disebut layak memperkuat timnas Indonesia jika suatu saat bisa dinaturalisasi. Namun banyak yang salah paham soal harga pemain saat gabung timnas. Untuk membela tim nasional, pemain tidak dibeli seperti transfer antar klub. Jadi PSSI tidak perlu membayar biaya transfer kepada Persib Bandung hanya agar David da Silva bermain untuk Indonesia. Jika yang dimaksud adalah nilai pasar sang pemain, David da Silva saat masih membela Persib sempat berada di kisaran 150.000 euro atau sekitar 2,7 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah, tergantung kurs rupiah saat itu. Angka ini merupakan estimasi nilai pasar pemain, bukan biaya naturalisasi. Kalau suatu hari David da Silva benar-benar menjalani proses naturalisasi, biaya yang kemungkinan dikeluarkan lebih kepada administrasi, pengurusan dokumen, verifikasi kewarganegaraan, perjalanan, dan proses legal. Nilainya bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung kompleksitas proses. Bagi banyak supporter, kehadiran David da Silva akan menjadi tambahan menarik untuk lini depan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Liga Indonesia dan kemampuan mencetak gol yang konsisten, striker Persib itu dinilai bisa menjadi senjata baru Garuda jika skenario tersebut benar-benar terwujud. Selanjutnya kita bahas Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain untuk Leeds United ini sering disebut-sebut sebagai salah satu pemain keturunan yang punya kualitas tinggi untuk memperkuat Indonesia National Football Team. Jika melihat nilai pasar terbarunya, Pascal Struijk saat ini ditaksir memiliki harga sekitar 22 juta euro atau setara kurang lebih 390 miliar rupiah. Nilai tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain termahal jika benar-benar membela timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk kembali ramai dibicarakan pecinta sepak bola tanah air. Bek jangkung berusia 26 tahun yang tampil solid bersama Leeds United ini disebut-sebut bisa menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Inggris dan nilai pasar hampir 390 miliar rupiah, kehadiran Struijk tentu akan membuat lini belakang Garuda naik level. Jika suatu saat ia memilih membela Indonesia, duetnya bersama pemain naturalisasi lain diprediksi bakal membuat pertahanan timnas semakin kokoh di ajang besar seperti Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia resmi masuk neraka di Piala Asia 2027. Sebanyak 7 pemain keturunan ini bisa menyelamatkan skuad Garuda dalam ajang paling bergengsi di benua Asia tersebut. Dalam drawing yang berlangsung di Arab Saudi, Sabtu 9 Mei 2026 waktu setempat, Timnas Indonesia berada di grup F. Tim besutan John Hartman ini akan melawan Jepang, Qatar, dan Thailand. Bukan cuma berat di atas kertas, ketiga lawan Garuda ini punya reputasi mentereng di level Asia. Jepang adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, peringkat 18 dunia. Qatar 2 kali juara AFC berturut-turut 2019 dan 2023. Sementara Thailand adalah penguasa Asia Tenggara yang selalu tembus 16 besar 2 edisi terakhir. Tapi jangan keburu pesimis dulu. Ada satu senjata rahasia yang selama ini terus diasah PSSI untuk mengangkat level skuad Garuda, yakni program naturalisasi pemain keturunan. Pertanyaannya, siapa saja pemain kelas dunia yang paling layak diperjuangkan untuk memperkuat barisan merah putih sebelum peluit Piala Asia 2027 berbunyi pada 7 Januari mendatang? Bayangkan punya bek setinggi 192 cm yang sudah merasakan atmosfer Premier League di usia 21 tahun. Itulah Jensen Silt, pemain Sunderland yang saat ini dipinjamkan ke klub Bundesliga Jerman VfL Wolfsburg. Koneksinya dengan Indonesia bukan sekadar cerita, darah Ambon mengalir dalam dirinya dari garis sang kakek. Dengan nilai pasar mencapai 34,8 miliar rupiah dan postur ideal untuk duel udara maupun permainan bola tanah, Silt adalah calon tandem sempurna bagi Kapten Jay Itzes di jantung pertahanan Garuda. Kalau timnas Indonesia butuh pemain yang bisa mengisi 5 posisi berbeda dalam satu skuad, Tristan Guyer adalah jawabannya.
Pemuda 20 tahun lulusan Akademi Ajax Amsterdam sejak 2016 ini bisa beroperasi sebagai bek kanan, bek kiri, bek tengah, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap. Darah Indonesia mengalir dari nenek pihak ayahnya yang lahir di Maluku. Fleksibilitas taktis Goyer sangat relevan untuk sistem John Hartman yang kerap butuh pemain serba bisa. Satu hal yang membuat Dean Zandbergen istimewa dibanding banyak nama lain, yakni dia sendiri yang aktif ingin bela Indonesia. Striker VV Venlo berpostur 188 cm ini sudah menjalin komunikasi langsung dengan pihak PSSI. Performa di lapangan pun tidak bisa diremehkan. Sepanjang musim 2025-2026, Zandbergen mengemas 15 gol dari 35 penampilan di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Angka yang membuktikan naluri golnya sangat tajam. Keturunan Indonesianya berasal dari nenek yang asli Depok, Jawa Barat. Namanya mungkin belum sepopuler Jai Itzas di telinga publik awam, tapi di kalangan pengamat sepak bola dunia, Demiane Agustian adalah salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Di usia 18 tahun, ia sudah menjadi bagian dari Akademi Arsenal yang terkenal sangat selektif. Bahkan sempat mencetak gol debut untuk timnas Belanda U19 kontra Prancis. Ayahnya, Kemi Agustian, sendiri adalah mantan pesepak bola profesional yang merumput di Liga Inggris bersama Birmingham, Crystal Palace, Swansea, dan Brighton. Naturalisasi Agustian bukan sekedar menambah pemain. Ini investasi jangka panjang yang nilainya bisa jauh melampaui satu turnamen. Lahir di Hawaii tapi punya darah Medan, Sumatera Utara. Perpaduan unik yang membuat Luc Vicari masuk daftar pantauan PSSI sejak lama. Striker muda 20 tahun MacArthur FC ini tampil impresif di A-League Australia sekaligus AFC Champions League 2, mencatatkan 5 gol dan 3 assist dari 24 pertandingan. Yang menarik, namanya tidak sekedar muncul di gosip fans. Staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot sendiri yang menyebut Vicari sebagai pemain yang sudah lama dipantau PSSI untuk kemungkinan memperkuat Garuda. Pengamat sepak bola nasional menilainya cocok jadi tandem oleh Romeni di lini depan. Berbeda dari nama-nama lain yang masih berkarir di luar negeri, Jordi Weerman justru sudah ada di Indonesia dengan merumput bersama Madura United di Super League. Gelandang asal Belanda ini dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi lewat jalur keturunan. Kehadirannya menjadi opsi praktis bagi PSSI, terutama untuk agenda seperti Piala AFF 2026 yang tidak bisa menggunakan pemain berkarir di Eropa. Kombinasi pengalaman Eropa dan adaptasi di liga domestik, Weerman bisa langsung nyambung dengan ritme permainan timnas Indonesia. Tidak banyak pemain asing yang secara sukarela mengukir tato burung Garuda di tubuhnya, tapi Pascal Struijk melakukannya. Bek Leeds United berpostur 190 cm ini memiliki tato lambang kebangsaan Indonesia di kaki kirinya. Sebuah kode yang langsung membuat publik tanah air heboh dan memantik spekulasi panjang soal kemungkinan naturalisasinya. Nilai pasarnya saat ini menyentuh angka fantastis 382,40 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain keturunan dengan harga paling mahal yang pernah masuk radar PSSI. Memang, sang pemain mengaku masih menunggu peluang dipanggil Belanda. Namun selama pintu itu belum tertutup rapat, PSSI dan John Hartman sudah sepatutnya terus mengetuk pintu Struijk karena mendatangkan bek sekelas Premier League dengan keturunan Surabaya ke dalam skuad Garuda bisa jadi amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan membuat daftar 5 pemain diaspora yang akan menjalani proses naturalisasi. Mereka dipersiapkan untuk memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2027. Kabar tersebut mencuat setelah Nur Korompot menyampaikan bahwa ada 5 pemain keturunan yang masuk dalam daftar pelatih timnas Indonesia, meski identitas mereka belum diumumkan secara resmi. Ada 3 pemain tambahan untuk senior, ya memang rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama. Kabar besar datang untuk pecinta sepak bola Indonesia. Resmi, 5 pemain keturunan dikabarkan telah menjalani proses sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa skuad Garuda sedang mempersiapkan kekuatan baru untuk tampil lebih garang di AFC Asian Cup mendatang. Kehadiran 5 pemain baru ini langsung disambut antusias oleh para supporter. Pasalnya, mereka disebut memiliki pengalaman bermain di level kompetisi Eropa dan diyakini mampu menambah kualitas timnas Indonesia di berbagai lini, mulai dari pertahanan, lini tengah, hingga sektor penyerangan. Proses pengambilan sumpah berlangsung resmi dan menjadi momen penting dalam perjalanan karir mereka. Dengan status sebagai WNI, kelima pemain ini kini selangkah lebih dekat untuk segera mengenakan jersey merah putih dan memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Pelatih timnas pun disebut sangat menantikan kehadiran mereka. Kombinasi pemain lokal dan pemain naturalisasi ini diyakini bisa membuat Indonesia tampil jauh lebih kompetitif menghadapi negara-negara kuat Asia. Banyak penggemar berharap kehadiran 5 pemain ini menjadi titik balik bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah baru di AFC Asian Cup. Dengan materi pemain yang semakin matang, peluang Garuda untuk melaju lebih jauh kini semakin terbuka.
Menurut kamu, apakah 5 pemain baru ini bisa membawa timnas Indonesia mengejutkan Asia? Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan telah memanggil 5 pemain untuk memperkuat skuad Garuda dalam persiapan menghadapi turnamen besar mendatang. Pemanggilan ini langsung menjadi sorotan publik karena kelima pemain tersebut disebut memiliki kualitas luar biasa dan siap menambah kekuatan timnas di berbagai posisi. Mulai dari lini belakang, tengah, hingga depan, semuanya dipersiapkan untuk membuat Indonesia tampil lebih solid dan berbahaya. Nama-nama yang dipanggil disebut merupakan pemain keturunan yang selama ini ramai dibicarakan netizen. Kehadiran mereka diyakini bisa menambah persaingan sehat di dalam tim dan membuat skuad Garuda semakin siap menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. John Hartman sendiri disebut sangat serius membangun tim yang kompetitif. Ia ingin memadukan pemain lokal terbaik dengan talenta keturunan yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi luar negeri. Strategi ini dinilai bisa membuat permainan timnas Indonesia naik ke level yang lebih tinggi. Banyak supporter pun menyambut antusias kabar ini. Mereka berharap 5 pemain yang dipanggil benar-benar bisa memberikan dampak besar dan membawa timnas Indonesia tampil mengejutkan di ajang internasional. Kini, publik tinggal menunggu pengumuman resmi siapa saja 5 pemain tersebut. Jika benar bergabung, skuad Garuda diprediksi bakal semakin kuat dan siap memberi kejutan besar. Kalau 5 pemain top ini benar-benar membela timnas Indonesia, dampaknya bisa sangat besar bagi sepak bola nasional. Pertama, kualitas permainan timnas pasti langsung naik. Bayangkan jika pemain seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Lamine Yamal, dan Erling Haaland benar-benar bermain untuk Indonesia. Lini belakang jadi lebih kokoh, lini tengah lebih kreatif, dan lini depan bisa jauh lebih tajam. Kedua, nama timnas Indonesia akan makin diperhitungkan di Asia. Negara-negara besar seperti Jepang, South Korea, atau Saudi Arabia tentu akan melihat Indonesia sebagai lawan yang jauh lebih serius. Ketiga, antusiasme supporter bakal meledak. Pertandingan timnas bisa jadi sorotan dunia karena pemain-pemain yang sudah terkenal di Liga Eropa ikut mengenakan jersey merah putih. Stadion bisa penuh dan banyak media internasional mulai melirik Indonesia. Tapi penting juga, untuk benar-benar membela timnas, seorang pemain harus memenuhi aturan FIFA soal kewarganegaraan dan status pernah atau tidak pernah membela tim nasional lain di laga resmi. Jadi beberapa nama yang sering viral di media sosial sebenarnya masih sebatas rumor, bukan sesuatu yang sudah pasti. Kalau menurutmu, dari 5 nama itu siapa yang paling bikin timnas langsung naik level kalau benar gabung? Kabar menggembirakan datang untuk pecinta sepak bola tanah air. Menjelang AFC Asian Cup, timnas Indonesia dikabarkan bakal diperkuat 5 pemain keturunan yang siap menambah kekuatan skuad Garuda. Kehadiran mereka disebut menjadi bagian dari strategi besar untuk membuat Indonesia tampil lebih kompetitif di level Asia. 5 pemain keturunan ini disebut memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa, sehingga kualitas mereka tak diragukan lagi. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan mampu memperkuat setiap lini, mulai dari pertahanan yang lebih kokoh, lini tengah yang kreatif, hingga serangan yang lebih tajam. Pelatih timnas Indonesia dikabarkan sangat antusias dengan tambahan amunisi baru ini. Kombinasi pemain lokal yang sudah berkembang pesat dengan pemain keturunan berpengalaman diyakini bisa menjadi senjata utama Garuda untuk menghadapi lawan-lawan kuat di AFC Asian Cup. Supporter pun langsung menyambut kabar ini dengan penuh optimisme. Banyak yang percaya bahwa dengan tambahan 5 pemain keturunan, peluang Indonesia untuk mencetak kejutan di turnamen besar Asia semakin terbuka lebar. Bahkan, beberapa pengamat menilai timnas bisa menjadi salah satu tim yang paling merepotkan di fase grup. Jika semua proses berjalan lancar, kehadiran 5 pemain keturunan ini bisa menjadi titik penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Mimpi melihat timnas melangkah jauh di AFC Asian Cup kini terasa semakin nyata. Jagat sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh. Ternyata ada 5 pemain top dunia yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Nama-nama ini bahkan bikin netizen langsung heboh di media sosial karena kualitas mereka bukan kaleng-kaleng. Yang pertama adalah Lamine Yamal. Wonderkid muda yang bersinar di level Eropa ini ramai disebut punya darah Indonesia dari garis keluarga tertentu. Meski belum ada kepastian resmi soal peluang membela timnas, namanya langsung jadi perbincangan hangat. Lalu ada striker tajam dunia, Erling Haaland. Mesin gol asal Norwegia ini juga sering dikaitkan oleh netizen dengan isu keturunan Indonesia. Sosoknya yang mendunia membuat kabar ini langsung viral dan jadi bahan diskusi pecinta bola tanah air. Nama ketiga adalah Pascal Struijk. Bek tangguh yang bermain di Eropa ini memang sudah lama masuk daftar pemain keturunan yang diharapkan bisa memperkuat Indonesia. Kemampuannya di lini belakang dinilai sangat cocok untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Selanjutnya ada Jairo Riedewald. Pemain berpengalaman yang pernah tampil di Liga Top Eropa ini juga disebut punya darah Indonesia. Kehadirannya tentu akan membuat lini tengah timnas semakin solid.
Dan satu nama lagi yang tak kalah mengejutkan, kembali mencuat kabar bahwa Erling Haaland masuk daftar pemain yang ramai dibahas netizen soal keturunan Indonesia. Meski masih sebatas rumor, kabar ini sukses bikin fans timnas berandai-andai. Jika benar 5 pemain ini punya hubungan darah dengan Indonesia, tentu kekuatan timnas bisa berubah drastis. Bayangkan saja, pemain-pemain kelas dunia berseragam merah putih. Menurut kamu siapa yang paling cocok jika benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia? Benar-benar di luar dugaan. Ini berita yang sangat menarik kita bahas hari ini. Sebelum nonton, jangan lupa like dulu ya, agar Mimin tambah semangat mengupload video-video terbaru seputar berita sepak bola. Tonton sampai habis ya. Saya juga baru mendapatkan informasi bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti Johan Hadman pun akan meminta kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. The way he's been playing for City the last 10 years, 9 years. No sé, a lo mejor es de otro equipo, pero Saya akan berbicara tentang Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Oke, mari kita bahas. Oke, Mimin lupa. Jadi adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, maupun bapak-bapak, di sini Mimin perjelaskan ya. Konten yang disajikan bertujuan untuk menghibur semua orang, tanpa ada niat sedikit pun untuk menyinggung pihak manapun. Mimin juga tidak bermaksud menyebarkan informasi yang menyesatkan atau hoax. Semua yang disampaikan hanyalah bagian dari hiburan dan pembahasan ringan seputar dunia sepak bola. Jadi, mari kita nikmati konten ini dengan santai dan tetap bijak dalam menanggapinya. Publik sepak bola Indonesia mendadak heboh setelah muncul kabar panas yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam rencana besar membangun kekuatan baru Timnas Indonesia. Isu yang beredar menyebutkan sejumlah pemain top Eropa dikaitkan dengan proyek ambisius ini. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, Lamine Yamal, hingga Jairo Riedewald tiba-tiba ramai diperbincangkan oleh netizen tanah air. Bahkan, kabar ini semakin panas setelah dikaitkan dengan peran penting Ketua PSSI, Erick Thohir, yang disebut-sebut tengah mendorong transformasi besar dalam skuad Garuda. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait naturalisasi nama-nama besar tersebut. Banyak pihak menilai, kabar ini bisa jadi hanya spekulasi liar yang berkembang di media sosial. Meski begitu, satu hal yang pasti, mimpi melihat timnas Indonesia diperkuat pemain kelas dunia masih terus hidup di hati para supporter. Apakah ini hanya rumor atau benar-benar kejutan besar yang sedang disiapkan? Isu panas kembali mengguncang publik setelah wacana bahwa PSSI di bawah arahan Erick Thohir dan dukungan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadirkan 5 pemain top Eropa lewat naturalisasi. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, Lamine Yamal, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, hingga Luc Vicary tiba-tiba dikaitkan. Tapi pertanyaannya, berapa harga mereka jika benar dinaturalisasi? Estimasi nilai pasar, gambaran realistis. Erling Haaland sekitar 180 sampai 200 juta euro, di 3 sampai 3,5 triliun rupiah. Salah satu pemain termahal di dunia saat ini. Lamine Yamal bisa tembus 200 sampai 400 juta euro, di 3,5 sampai 7 triliun rupiah. Wonderkid super mahal, bahkan disebut paling bernilai tinggi. Jairo Riedewald sekitar 3 sampai 5 juta euro, di 50 sampai 80 miliar rupiah. Pascal Struijk sekitar 15 sampai 20 juta euro, di 250 sampai 350 miliar rupiah. Luc Vicary tidak terlalu tinggi, estimasi kurang dari 1 juta euro. Total nilai fantastis. Jika dijumlahkan, 5 pemain ini bisa mencapai 400 sampai 600 juta euro, di 7 sampai 10 triliun rupiah. Jika skenario ini benar-benar terjadi, timnas Indonesia bisa langsung jadi super tim Asia.